Rizky Andani Mas Yudianti dari Institut Aisyah Surakarta. Di sini nanti saya akan menjelaskan pendidikan kesehatan tentang kontrasepsi IUD atau IUD kontrasepsi. Meliputi macam-macam IUD kontrasepsi, indikasi, kontraindikasi, waktu pemasangan, dan waktu kontrol. Apakah saya boleh tanya, Bu, nama Ibu siapa? Oh ya, umurnya, Bu? 30. Oh ya, alamatnya? Oh ya. Di sini saya akan mengontrak waktu dengan Ibu sekitar 25 menit. Tujuannya untuk mencegah kehamilan dengan menghentikan sperma untuk mencapai dan membuahi sel telur. Apakah Ibu sudah siap? Ya, kalau sudah siap, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian kontrasepsi dahulu ya, Bu. Yaitu yang pertama, kontrasepsi KBUD atau intrauterine device, suatu alat kontrasepsi yang pemasangannya dilakukan dengan cara memasukkan alat berbentuk T ke dalam rahim. KB spiral merupakan alat kontrasepsi yang efektif dan aman. Jenis KB spiral ada 3 ya, Bu. Yang pertama, KB spiral inert seperti Lippert Love dan Chinese ring. Yang kedua, KB spiral yang mengandung tembaga seperti CU-T380A. Yang kedua, CU-T200C, Novate.CU-T380A. Yang ketiga, KB spiral yang mengandung hormon progesteron seperti progestaser dan levonorgestrel seperti levonol. Yang kedua, saya akan menjelaskan indikasi pemakaian IUD. Yang pertama, ibu yang masih berada pada usia reproduktif. Yang kedua, ibu yang belum pernah hamil tetapi ingin menunda kehamilan. Yang ketiga, ibu yang ingin menggunakan kontrasepsi jangka panjang. Yang keempat, ibu yang setelah melahirkan tidak menyusui bayinya. Yang kelima, ibu menyusui yang menginginkan menggunakan kontrasepsi. Yang keenam, ibu yang setelah abortus dan tidak ada tanda infeksi. Yang ketujuh, ibu yang tidak menghendaki metode hormonal. Yang terakhir, ibu yang tidak nyaman untuk mengingat minum pil setiap hari. Yang terakhir, saya akan menjelaskan kontraindikasi pemakaian IUD. Yang pertama, kehamilan. Yang kedua, peradangan pada alat kelamin. Yang ketiga, kecurigaan tumor ganas pada alat kelamin. Yang keempat, tumor jinak pada rahim. Yang kelima, perdarahan vagina di luar siklus haid yang berat. Yang terakhir, bentuk rahim yang tidak normal. Tadi saya sudah menjelaskan pengertiannya ya, Bu, macam-macam indikasi dan kontraindikasi. Apakah Ibu sudah paham? Maaf Mbak, yang bisa diulangi yang ini kontraindikasinya. Oh ya, kontraindikasinya yaitu yang pertama kehamilan, yang kedua peradangan pada alat kelamin, yang ketiga kecurigaan tumor ganas pada alat kelamin, yang keempat tumor jinak pada rahim, yang kelima perdarahan vagina di luar siklus haid yang berat, yang terakhir bentuk rahim yang tidak normal. Apakah Ibu sudah jelas? Ya, kalau sudah jelas saya lanjutkan. Kelebihan KBIUD. Yang pertama, keefektifitasannya segera setelah dilakukan pemasangan. Yang kedua, mempunyai manfaat jangka panjang, bisa sampai 10 tahun dan tidak perlu diganti. Yang ketiga, sangat efektif karena tidak harus mengingat-ingat minum pil setiap hari. Yang keempat, tidak berpengaruh terhadap kualitas dan volume ASI. Yang kelima, tidak mempunyai efek samping hormonal karena mengandung bahan tembaga. Yang keenam, tidak memiliki interaksi dengan obat-obatan. Yang ketujuh, dapat langsung dipasang segera setelah melahirkan atau sesudah abortus apabila tidak ada tanda infeksi. Yang terakhir, dapat digunakan sampai menopause atau 1 tahun atau lebih setelah haid terakhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan KBUD. Yang pertama, memerlukan prosedur medis termasuk pemeriksaan pelvis. Yang kedua, tidak dapat memberikan pencegahan terhadap IMS. Yang ketiga, tidak baik digunakan pada perempuan dengan IMS. Yang keempat, tidak baik digunakan pada perempuan yang sering berganti pasangan. Yang kelima, tidak
tidak dapat melakukan pelepasan KB spiral sendiri, dan terakhir harus memeriksa posisi benang KB spiral dari waktu ke waktu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang efek samping KB IUD. Ada 3 ya Bu. Yang pertama, perubahan pada siklus haid yang lebih lama dan banyak. Yang kedua, saat haid lebih sakit. Yang ketiga, kadang-kadang terdapat perdarahan sedikit di luar siklus haid. Yang terakhir, saya akan menjelaskan pemasangan dan pelepasan IUD hanya bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan, yaitu dokter dan bidan. KB IUD bisa dipasangkan 48 jam setelah persalinan. Jika terlambat, seringkali dokter menyarankan untuk memasang IUD mulai 6-8 minggu setelah persalinan. Setelah pemasangan IUD, disarankan untuk melakukan kontrol 1 minggu atau 1 bulan setelah pemasangan untuk melihat posisi IUD di dalam rahim. Oh, tadi saya sudah menjelaskan tentang kelebihan KB IUD, kekurangan KB IUD, efek samping, dan yang terakhir pemasangan dan pelepasan ya Bu. Apakah Ibu sudah jelas? Yang apa? Yang kedua, tuh efek sampingnya KB IUD. Ya, efek sampingnya itu ada 3 ya Bu. Yang pertama, perubahan pada siklus haid yang lebih lama dan banyak. Yang kedua, saat haid lebih sakit. Dan terakhir, kadang-kadang terdapat perdarahan sedikit di luar siklus haid. Apakah Ibu sudah jelas? Oh, sudah. Kalau sudah jelas, saya tutup ya Bu. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga bermanfaat. Semoga Ibu bisa melakukan sendiri ya Bu. Assalamualaikum.